Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Perkenalkan kami dari kelompok 9 dari kelas TT4810. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan hasil tugas besar mata kuliah Jaringan Komunikasi dan Data. Nah, pada presentasi ini kami akan menjelaskan mengenai topologi jaringan, perhitungan VLSM, konfigurasi router, konfigurasi IP pada PC dan server, serta hasil pengujian jaringan yang telah kami lakukan. Nah, sebelum masuk ke pembahasan, izinkan kami memperkenalkan anggota kelompok kami. Nah, dengan saya, Fionartika Dewi, dengan nomor induk mahasiswa 10101240031, lalu dilanjutkan oleh teman saya, yaitu. Oke, perkenalkan nama saya Givani Farahia dengan nomor induk mahasiswa 1010124300026. Ya, perkenalkan, nama saya Diza Azalia dengan NIM 10101240041. Perkenalkan nama saya Ivan Bima dengan nomor NIM 101012400309. Oke, pada slide ini ditampilkan topologi jaringan yang telah kami rancang. Nah, topologi ini terdiri dari 3 gedung dan 1 router internet. Nah, pada gedung 1 terdapat 1 router yang terhubung ke 4 switch. Switch tersebut menghubungkan 3 divisi, yaitu divisi A, divisi B, dan divisi C. Kemudian pada gedung 2 terdapat 1 router yang terhubung ke 1 switch untuk divisi D. Nah, sedangkan gedung 3 ini berfungsi sebagai pusat layanan perusahaan yang terdiri dari 1 router dan 1 server. Ketiga router internal saling terhubung, kemudian router gedung 3 dihubungkan ke router internet sehingga seluruh divisi dapat saling berkomunikasi dan mengakses layanan pada server. Next. Nah, selanjutnya merupakan hasil perhitungan VLSM. Nah, kelompok kami menggunakan blok IP 10.9.0.0/16 sesuai nomor kelompok yaitu kelompok 9. Nah, perhitungan dilakukan dengan mengurutkan kebutuhan host dari yang terbesar ke yang terkecil agar penggunaan alamat IP lebih efisien. Sedangkan di tabel ini kan sudah terurut ya dari server ke router gedung 3 dan router internet. Nah, pas waktu penghitungannya ini kita urutin dulu dari si host yang terkecilnya dulu. Nah, sebagai contoh, divisi A membutuhkan 55 host perhitungannya yaitu pangkat 5 dikurangi 2 sama dengan 30. Sehingga belum mencukupi. Kemudian 2 pangkat 6 dikurangi 2 sama dengan 62. Nah, sehingga dipilih prefiksnya itu slice 26 dengan subnet mask 255.255.255.192. Nah, dari hasil tersebut diperoleh network address-nya 10.9.0.0, usable address-nya itu 10.9.0.1 sampai 10.9.0.62. Dan broadcast address-nya 10.9.0.63. Perhitungan yang sama diterapkan pada subnet lainnya sesuai kebutuhan host masing-masing. Next. Nah, selanjutnya adalah konfigurasi router gedung 1 dan router gedung 2. Nah, pada tahap ini kami memberikan alamat IP pada setiap interface router sesuai hasil perhitungannya FLSM. Nah, kemudian setiap interface ini diaktifkan menggunakan perintah no shutdown. Selanjutnya, kami mengkonfigurasikan area IP versi 2 dengan menambahkan network yang terhubung pada masing-masing router sehingga router dapat saling bertukar informasi router secara otomatis. Next. Nah, pada slide ini ditampilkan konfigurasi router gedung 3 dan router internet. Nah, router gedung 3 dikonfigurasi dengan alamat IP pada interface yang terhubung ke server, router gedung 1, router gedung 2, dan router internet. Kemudian, router gedung 3 ini juga dikonfigurasi menggunakan RIP versi 2, sedangkan pada router internet dilakukan konfigurasi alamat IP dan static route sebagai jalur menuju jaringan internal perusahaan. Dengan konfigurasi tersebut, seluruh jaringan dapat saling terhubung. Selanjutnya pada slide ke-7, IP address pada PC dan server. Setiap perangkat telah
diberikan alamat IP sesuai dengan hasil perhitungan PLSM yang sudah kami buat sebelumnya. Selain IP address, kami juga mengatur subnet mask, default gateway, dan DNS server agar setiap perangkat dapat saling berkomunikasi dalam jaringan. Server berfungsi sebagai pusat layanan jaringan seperti DNS dan HTTP, sehingga artinya seluruh klien dapat mengakses layanannya tersebut. Next. Ping divisi A. Pada slide ini, kita melakukan pengujian konektivitas pada divisi A menggunakan perintah ping. Terlihat bahwa PC0 berhasil melakukan ping ke PC1 sebanyak 4 paket dan seluruhnya mendapat balasan atau reply. Nilai paket loss adalah 0%, yang menunjukkan tidak ada paket yang hilang selama proses komunikasi. Hal ini membuktikan bahwa konfigurasi IP dan jaringan pada divisi A telah berjalan dengan baik. Next. Selanjutnya pada ping divisi B, hasilnya juga menunjukkan seluruh paket ping berhasil diterima dengan packet loss sebesar 0% juga. Ini menandakan komunikasi antar perangkat di divisi B berjalan normal dan konfigurasi jaringan yang telah dibuat sudah benar. Next. Pada divisi C dilakukan pengujian yang sama juga menggunakan perintah ping. Hasil pengujian menunjukkan semua paket berhasil dikirim dan diterima tanpa kehilangan data, meskipun terdapat sedikit perbedaan waktu respon atau delay. Nilainya masih sangat kecil sehingga komunikasi jaringan tetap berjalan dengan baik. Dari hasil ini dapat disimpulkan bahwa jaringan pada divisi C juga telah berfungsi sesuai dengan yang diharapkan. Baik, selanjutnya itu ada pengujian ping pada divisi D, yaitu dilakukan pengujian pada ping untuk server PC6, PC7, dan juga ping ke server. Jadi di sini kami melakukan pengujian koneksi dari divisi D itu menuju ke server yang berada di gedung 3. Nah, hasil pingnya sendiri itu menunjukkan kalau komunikasi antar jaringan itu berhasil dilakukan dengan baik. Nah, dari semua hasil pengujian di masing-masing divisi itu menandakan bahwa konfigurasi IP addressing yang sudah dilakukan itu berjalan dengan benar dan juga bisa berkomunikasi antar divisi maupun akses ke server. Nah, selanjutnya di sini ada routing table dari setiap gedung. Jadi untuk routing table sendiri ini berisi tentang informasi mengenai jalur yang digunakan untuk mengirimkan paket data ke jaringan tujuan. Jadi tiap router ini punya entry network yang nunjukin kalau jaringan mana aja yang dapat dijangkau, baik secara langsung maupun lewat router lain. Nah, jadi dengan adanya konfigurasi routing ini, paket data dapat dikirim dari satu gedung ke gedung lain dengan secara lebih efisien. Nah, ini tuh dengan adanya routing table memastikan bahwa seluruh jaringan ini telah dibangun dan dapat saling terhubung dan berkomunikasi tanpa hambatan. Selanjutnya di sini ada MAC address table. Jadi MAC address table ini berfungsi untuk mencatat alamat fisik atau MAC address dari setiap perangkat yang terhubung ke switch beserta port yang digunakan. Nah, jadi dengan adanya tabel ini tuh switch bisa ngirimin data langsung ke perangkat tujuan tanpa perlu broadcast ke seluruh jaringan lagi. Nah, jadi dengan adanya itu meningkatkan efisiensi jaringan serta mengurangi traffic yang tidak perlu. Jadi performa jaringan juga bisa menjadi lebih optimal. Selanjutnya di sini ada ARP table. Jadi ARP atau Address Resolution Protocol ini biasa digunakan untuk memetakan alamat IP ke alamat MAC. Jadi di saat perangkat itu ingin mengirimkan data ke perangkat yang lain, jadi perangkat tersebut bakal terlebih dahulu cari MAC address tujuan berdasarkan IP yang dimiliki. Jadi dengan adanya ARP table ini, proses pencarian si alamat ini jadi lebih cepat dan karena juga data itu sudah tersimpan sebelumnya. Hal ini itu membantu mempercepat proses komunikasi dalam jaringan.
Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang hasil simulasi. Di sini ditampilkan hasil simulasi ketika topologi itu dijalankan. Nah, di sini kita bisa ngelihat simulasi panelnya. Di sini ada ketika topologi itu dijalankan, maka panel yang dihasilkan itu seperti yang di tabel di sebelah topologi tersebut. Nah, di bawahnya juga bisa dilihat itu ada per PC juga itu ada successful-nya. Mungkin nanti akan aku demokan langsung. Boleh di next aja. Nah, di sini akses domain web. Jadi, di sini tuh kita dari topologi yang kita udah rangkai itu, kita bisa mengakses domain webnya melalui nama kelompok yaitu kelompok9.com. Nah, akan ditampilkan tampilan seperti ini jika kita mengakses web dari kelompok9.com tersebut. Boleh di next aja. Nah, di sini ada DNS pada server. Nah, ketika topologi itu dijalankan, dan itu kan ada DNS, HTTP, dan lain-lainnya juga. Nah, ini bentuk tampilan dari DNS pada server ketika topologi ditampilkan. Boleh di next. Nah, kalau HTTP pada server, itu ketika topologi ditampilkan akan bertampilan seperti ini pada simulation panelnya. Boleh di next. Nah, selanjutnya juga ada protokol transport pada TCP juga dihasilkan dari simulation panel dari topologi yang udah dirangkai. Boleh next lagi? Nah, sebelum kesimpulan, mungkin aku sendiri bakal ngedemoin topologi yang udah kita rangkai. Mungkin aku share screen dulu ya. Oke, di sini aku udah nge-share screen. Kelihatan nggak share screen? Kelihatan ya. Nah, kalau yang pertama itu kita bakal nyoba buat cek apakah PC itu nyambung nggak ke PC-PC di divisi-divisi lainnya. Yang pertama kita ngeceknya di satu PC aja, namun kita bakal ngecek pakai IP-IP di PC-PC divisi lainnya. Nah, untuk itu kita klik dulu PC yang bakal mau dicek, terus ke command prompt. Nah, di sini aku udah pernah nyoba-nyoba. Nah, mungkin kita bakal ngedemoin lagi. Nah, di sini kita ketik ping. Terus masukin, mungkin kita masukin ping si PC 0 dulu ya. 9.0.2. Nah, ini eh, artinya ini adalah PC-nya itu tersambung ke switch lagi dan ke router sampai ke internetnya. Selanjutnya kita bakal ngecek si PC 0 ke PC 1 apakah dia bakal kesambung melalui switch-nya. Itu kita pakai masukin aja IP-nya. Oke, sambung. Nah, selanjutnya kita ke divisi B, kita cek pakai salah satu PC yang ada, PC 2 atau PC 3. Jadi 10.9.0.4. Sambung. Nah, selanjutnya kita ke yang divisi C. Kita pakai yang PC 4 aja. 6. Oke. Oke, berarti di divisi A, divisi B, divisi C itu semua PC-nya kesambung ya. Selanjutnya kita bakal nyoba ke PC yang divisi D. Ping 10.9.0.8. Ini mungkin agak loading dikit. Mungkin kita coba lagi. 9.8. Oke. Nah, berarti ini PC dari PC 0 sampai ke PC 7 itu kesambung semuanya. Nggak ada yang error. Berarti semuanya kejalanin. Nah, untuk itu kita bakal nyoba buat ngecek si routernya. Apakah dia jalan apa enggak.
Untuk ngecek si router, kita ke router yang nol dulu. Itu kita menggunakan IP show show IP route. Nah, di sini tampil kan semuanya, berarti ini router nolnya jalan. Nah, untuk itu kita bakal cek ke router nol itu buat gedung satu ya. Terus kita cek yang untuk gedung dua yaitu router 3. Nah, di sini kita enter aja. Terus show IP root. Nah, di sini dia juga nampilin berarti dia kesambung antara router satu dan router di gedung satu dan di gedung dua. Terus kita cek yang di gedung 3. Kita enter lagi. Show IP. Nah, dia juga bakal nampilin berarti dia kesambung juga. Terakhir kita bakal coba root yang di internet. Oke, berarti semua rutinnya itu kesambung ya dari gedung satu, gedung 2, gedung 3, dan internet. Selanjutnya kita bakal ngecek si MAC address yang udah ditampilin di PPT tadi. Itu ngeceknya di switch. Kita pakai satu switch saja buat ngeceknya. Nah, di switch ini kita bakal enter. Nah, ketiknya show MAC address table. Nah, di sini bakal nampilin MAC address table dari topologi yang udah kita rangkai tersebut. Sini kelihatan kok semua apa aja yang kita gunakan dari topologi tersebut. Nah, yang terakhir kita bakal ngelihat table ARP-nya. Nah, di situ kita menggunakan router. Kita cukup menggunakan satu router aja buat ngelihat si table ARP-nya. Nah, di sini kita enter lagi ketiknya show IP ARP. Nah, sini dia bakal coba kita ulang lagi. Nah, di sini ada IP ARP yang udah kita pakai di topologi yang kelompok 9 ini. Nah, di, di PPT itu juga tadi ditampilkan kalau kita arahkan ke webnya. Kalau untuk web sendiri itu kita bisa eh, kita bisa demokan, kita pencet aja salah satu dari PC-nya, terus kita ke web browser, ke si web browser ini. Oke. Nah, karena kelompok kita adalah kelompok 9, maka kita tinggal ngetikin kelompok 9.com. Oke, kita agak nunggu dikit karena ini emang agak lama. Nah, di sini bakal keluar tampilan si web jika kita buka web si HTTP kelompok 9.com ini. Nah, tampilannya bakal selamat datang di web server kelompok 9. Nah, ini kita ngodingnya itu tampilannya seperti ini, maka hasilnya bakal seperti ini. Oke, selanjutnya kita bakal coba simulasiin, topologi ini. Kita pencet si simulasi ini. Simulasi ini. Habis itu kita lihat edit filters. Nah, di sini kita harus menceklis beberapa komponennya. Yang pertama DNS, terus ada TCP, UDP, dan HTTP. Nah, untuk itu kita bakal menjalankan. Ini artinya RIP versi 2. Karena ini emang lama prosesnya, jadi kita boleh cepatin aja. Yang artinya semua routernya itu berjalan dan semua komponen-komponen pada topologinya itu berjalan.
Oke, bisa kita lihat prosesnya. Kita cepatin aja. Tuh, ini terlihat proses pengiriman datanya. Oke, nah di sini kita bakal balik lagi ke real time. Nah, di sini aku bakal ngecek apakah si PC 1 bisa connect ke divisi D, PC 6. Itu kita menggunakan ini. Oke, di sini bakal tampilan successful berarti dia dia kesambung antara PC 0 dan PC 6. Mungkin kita coba lagi dari PC 0. Nah, di sini successful. Successful PC 0 ke server 0. Berarti dia sukses dia kesambung antara PC 0 ke server 0. Kita juga bisa cek lagi dari ke PC 7. Nah, jadi semuanya successful berarti artinya semua komponen-komponen yang kita gunakan, yang kita rangkai di topologi kelompok 9 ini berhasil. Nah, untuk itu eh, aku bakal stop share screen karena kita udah mendemokan semua topologinya dan membuktikan semua komponen-komponennya. Oke, boleh dilanjut lagi share screen buat PPT-nya. Oke, di sini ada kesimpulan. Nah, di kesimpulan ini berdasarkan hasil perancangan dan implementasi topologi jaringan kelompok 9 berhasil membangun jaringan perusahaan menggunakan network 10.9.00/16 pada Cisco paket tracer yang kita udah rangkai. Topologi yang dirancang menghubungkan 3 gedung, yaitu gedung 1 yang terdiri dari divisi A, B, dan C, terus gedung 2 yang terdiri dari divisi D, serta gedung 3 sebagai pusat server dan penghubung ke jaringan internet. Setiap perangkat telah dihubungkan menggunakan media transmisi yang sesuai sehingga membentuk jaringan yang terstruktur dan terintegrasi. Pembagian alamat IP dilakukan menggunakan metode VLSM atau Variable Length Subnet Mask agar penggunaan alamat IP menjadi lebih efisien sesuai kebutuhan masing-masing divisi. Selanjutnya, dilakukan konfigurasi routing serta layanan jaringan seperti DHCP, DNS, HTTP, dan email sehingga seluruh perangkat dapat saling berkomunikasi dan mengakses layanan yang tersedia. Hasil pengujian menunjukkan bahwa komunikasi antar divisi, akses ke server, dan koneksi ke jaringan internet dapat berjalan dengan baik tanpa kendala. Dengan demikian, topologi jaringan yang dirancang oleh kelompok 9 telah memenuhi kebutuhan tugas besar dalam menyediakan jaringan yang terstruktur, efisien, mudah dikelola, dan mampu mendukung komunikasi serta pertukaran data antar divisi secara optimal. Selain itu, tugas besar ini memberikan pemahaman mengenai proses perancangan, konfigurasi, dan implementasi jaringan komputer menggunakan Cisco Packet Tracer sesuai dengan kebutuhan sebuah perusahaan dengan tugas besar kali ini. Oke, boleh di next aja. Oke, dengan demikian presentasi dari kelompok kami mengenai tugas besar jaringan komunikasi dan data, kami berharap pemaparan yang telah kami sampaikan dapat memberikan gambaran mengenai proses perancangan, konfigurasi, dan pengujian jaringan yang telah kami bangun. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.